وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي والحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل في العالم. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بالسنة إلى يوم الزحام. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخمس كرامات. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akramah, memuliakan hadhil ummata, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Dengan 5 kemuliaan. Awaluha, yang pertama, annahu khalaqahum du'afa hatta la yastakabbiru. Allah Subhanahu wa taala ciptakan umat Nabi Muhammad, khalaqahum, umat Nabi Muhammad du'afa. Du'afa itu dhaif, lemah. Umat Nabi Muhammad itu lemah secara fisik. Ya. Hatta la yastakbiru, sampai tidak ada kesempatan untuk berlaku sombong. Jadi kalau umat Nabi Muhammad sombong, menyalahi khitah. Wathani, yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim. Umat Nabi Muhammad Allah ciptakan itu sigharan. Sigharan itu kecil-kecil. Ya, umat Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam ke sini, itu perkembangan proses penciptaan manusia itu semakin ke sini semakin kecil. Ya. Lihat aja misalnya, ada yang pernah lihat bajunya Nabi Adam? Ya, dalam riwayat, dalam beberapa peninggalan itu luar biasa, bajunya itu mungkin setinggi atap masjid ini. Kita umat Nabi Muhammad dijadikan Allah sigharan, kecil-kecil, Pak. Ukuran kita, tingginya umat Nabi Muhammad itu paling tinggi itu 2 meter. 2 meter itu juga orang kadang-kadang udah usil. Lu tinggi amat, malu dulu ngidam makan galah ya, begitu dikata. Umat Nabi Muhammad sigharan, kecil. Yang ketiga, wasalis ja'ala umrahum qasiran hatta takuna dzunubahum aqallu. Yang ketiga, Allah jadikan umur Nabi Muhammad itu qasiran, pendek. Umur Nabi Muhammad pendek. Berapa tahun? 60 sampai 70 tahun.
Dan sedikit sekali orang yang sampai ke 70. Ya, umur Nabi Muhammad pendek-pendek. Hatta takuna dzunubahum aqallu. Supaya apa? Supaya dosa umat Nabi Muhammad karena umurnya pendek, dosanya jadi sedikit. Tuh. Kalau yang umurnya panjang, semakin panjang umurnya maka potensi dosanya semakin banyak. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah yang dikasih umur panjang dan bagus amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk orang man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dikasih umur panjang tapi buruk perangainya. Kenapa Allah jadikan umur kita, umur Nabi Muhammad pendek? Supaya apa? Supaya dosa kita dikit, Pak. Supaya dosa kita dikit. Kalau dosa kita dikit kan tanggung jawabnya juga dikit. Ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqallu. Yang keempat, umat Nabi Muhammad Allah ciptakan itu fakir, tak berpunya. Ya. Artinya kenyataannya memang umat Nabi Muhammad fakir. Fakir itu karena memang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu punya doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tuh. Doa kita pernah dipakai itu doa begitu. Mending amat. Ya Allah, minta kita banyak. Ya Allah, biar gul apa ya Allah, biar gul. Begitu doanya. Ya Allah, itu rukuk pinggir jalan biar laku ya Allah. Gitu Pak. Apakah salah? Tidak. Cuma yang jelas memang orang kalau kaya itu hisabnya lama. Abdurrahman bin Auf itu sama Nabi dibilang, kamu Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena kelewat kaya. Abdurrahman bin Auf sedih, akhirnya berdoa, ya Allah miskinin saya. Sudah pernah sampaikan kisahnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membeli kurma, ada penduduk panen kurma, kurmanya busuk. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Begitu dibeli, Abdurrahman bin Auf jatuh miskin, Pak. Sesaat kemudian ternyata ada satu kampung yang terjangkit penyakit yang obatnya hanya kurma busuk. Akhirnya kurma Abdurrahman bin Auf dibeli 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf enggak jadi miskin. Orang kalau udah kaya Pak, susah miskin. Tapi kalau udah miskin, orang kalau udah kaya, susah miskin. Tapi kalau miskin, susah sama kaya. Ja'alahum akhiral umam. Supaya apa ini? Supaya hisabnya di akhirat nanti dikit. Ja'ala akhiral umam hatta yakuna baqaum fil qabri aqallu. Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu akhiral umam. Akhiral umam, akhir para umat. Akhir apa namanya? Akhir daripada umat. Umat yang terakhir maksudnya. Supaya apa? Supaya baqaum fil qabri aqallu, supaya di kuburan itu, menetap di kuburan itu sebentar. Kalau kita jadi umat nabi-nabi sebelumnya, di kuburan itu lama enggak? Lama. Dan semua yang namanya azab kubur, nikmat kubur itu ada Pak. Azab kubur, nikmat kubur itu ada. Orang yang dapat nikmat kubur sampai kapan itu? Sampai kiamat. Hatta yaumal kiamah. Dan orang mendapatkan azab kubur sampai kapan? Sampai juga yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan leluhur kita, mbah-mbah kita, bapaknya bapak kita, engkong kita
semuanya mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Supaya apa kita dijadikan umat yang terakhir? Supaya di kuburannya itu enggak lama. Makanya kita umat yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, tapi yang akan pertama kali ditanya itu Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh. Inna awwala man yud'aya biyaumal qiyamah Nuhun alaihissalam. Yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat Nabi Nuh wa ummatuhu dan umatnya. Tsumma yuqalu lahu, dikatakan kepada Nabi Nuh, hal balagta ma ursilta bihi? Hai Nuh, bagaimana? Sudah kau sampaikan risalah dakwah kepada umat? Fayaqul, Nabi Nuh jawab, ya Rabbi na'am, udah ya Allah. Na'am ya Rabbi, udah ya Allah. Tsumma yuqalu liqaumihi, kemudian dibilang sama kaumnya umat Nabi Nuh, hal balagakum Nuh risalatallah? Hai kaum Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, emang benar Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Umat Nabi Nuh menjawab, Pak. Fayaquluna, mereka menjawab, la wallahi, enggak ya Allah, enggak. Kata umat Nabi Nuh, wala in kunta arsalta ilaina rasulan lanattabi ayatika. Ya Allah, jika seandainya engkau mengutus kepada kami seorang rasul, pasti kami akan ikuti. Tidak pernah kepada kami turun atau diberikan kepada kami utusan seorang rasul. Kalau memang ada wa nakuna minal mu'minin, pasti kami jadi orang-orang yang beriman. Fama balagana ma amartahu bihi. Ya, tidak pernah sampai kepada kami. Faqala li Nuhin alaihissalam. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam, inna haula'i yaz'amuna annaka lam tuballighuhum. Nuh, bagaimana ini? Kalau bahasa kita, mana yang benar? Kamu bilangnya sudah menyampaikan dakwah, sudah menyampaikan risalah kepada umatmu. Umatmu katanya enggak pernah sampai dakwah kepada mereka. Inna haula yaz'amuna, mereka mengklaim bahwa kamu tidak pernah menyampaikan dakwah kepada mereka. Fahalaka alaihi min syahid, kamu punya saksi enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fahalaka alaihi min syahid, punya saksi enggak? Fayaqulun na'am. Fayaqalu man hum? Fayaqul na'am. Nabi Nuh menjawab, ya Allah, saya punya saksi. Saya akan buktikan bahwa saya sudah menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran kepada umat saya, dan saya akan memberikan saksi. Fayaqalu man hum? Saksinya mana? Siapa mereka? Fayaqal hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saksinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, kita ini kelak insyaallah kita akan menjadi saksi dari umat, dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Syaratnya jadi saksi apa? Nanti kita bahas supaya jadi saksinya Nabi Nuh. Saksinya apa Pak? Supaya kita bersaksi. Kita baca Quran surat Nuh itu Pak. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi dan seterusnya. Fayuda'auna wa yus'alun. Lalu umat Nabi Muhammad dipanggil. Umat Nabi Muhammad. Bayangin Pak. Jamaah Masjid Al-Hidayah, Nurul Hidayah. Al-Hidayah itu bambu apus. Saya sering keceplosan. Malam Kamis di sana. Jamaah Masjid Nurul Hidayah, sini. Ditanya Pak.
Umat Nabi Muhammad ditanya. Fayaqul, na'am, kata umat Nabi Muhammad, nashhadu anna Nuhan alaihissalam qad balagha qaumahu. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah, sudah memberikan tabligh, sudah dakwah kepada kaumnya. Fayaqul qaumun Nuh, lalu umat Nabi Nuh jawab, Pak. Kalau kayak apa memprotes, nggak percaya. Kaifa tashhaduna alaina wa nahnu awwalul umam wa antum akhirul umam. Nah ini tadi akhirul umam. Allah ciptakan kita akhirul umam. Umat Nabi Muhammad, kaifa tashhaduna alaina, bagaimana kalian bisa menjadi saksi atas kami? Bingung umat Nabi Nuh. Kenapa bingung? Wa nahnu awwalul umam, kita ini umat yang pertama, lebih dulu dari kalian. Wa antum akhirul umam, kalian itu umat yang terakhir. Bagaimana kalian bisa bersaksi, menjadi saksi? Kata umat Nabi Nuh. Fa yaqulun, lalu umat Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad, Pak, kita nih insyaallah termasuk umat Nabi Muhammad, harus menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya telaga Haud. Yang telaga itu panjangnya perjalanan dengan kendaraan super cepat, mobil yang paling canggih. Bimarkabin musri'in, perjalanan satu bulan dengan kendaraan super cepat, Pak. Itu sampai ke ujung telaga Nabi Muhammad itu 1 bulan dengan kendaraan super cepat. Kalau begitu luas nggak tuh? Luas. Makanya kita harus menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi nanti tangan kita ditarik. Dikenalin kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umat saya ya Allah, umat saya, ditarik tangan kita, ditarik ke telaga Haud. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abrad minas salji, lebih dingin daripada es. Siapa yang minum syurbatan la yadmau abadan, tidak pernah haus selama-lamanya. Minum seteguk aja. Dilihat sama Nabi Muhammad. Bahkan ada seseorang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, digiring sama malaikat, ya, digiring sama malaikat kanan kiri, malaikat digiring itu orang ke neraka. Kata Nabi Muhammad, stop, berhenti sebentar. Malaikat noleh ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tidak mendengar perintah Allah? Sifat malaikat itu apa? Di surah At-Tahrim, Pak. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun. Malaikat yang bengis, layak sunnallah, tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Setiap yang diperintah Allah dilaksanakan. Kata malaikat begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah dengerin apa kata kekasihku Muhammad. Kata Allah begitu. Akhirnya dua malaikatnya ini berhenti. Mau ngapain? Kamu mau bawa siapa? Ini orang ahli neraka, saya disuruh Allah. Coba saya lihat, begitu dilihat sama Nabi, ternyata umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jangan kita, Pak. Mudah-mudahan jangan kita tuh umat yang satu. Karena kalau kita ndredeg kita, wah neraka ini neraka. Iya kalau ditolongin sama Nabi, kalau kagak repot kita. Akhirnya Nabi Muhammad menoleh orang ini, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Malu, saya malu ya Rasulullah, menangis di hadapan Rasulullah, meneteskan air mata karena merasa punya banyak dosa.
Ibadah enggak tapi rajin, ngaji enggak tapi rajin, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak. Sebulan baru ngaji, sebulan pere. Kira-kira begitu. Jamaah kalau lagi ideng, kalau lagi angot ya kagak jamaah. Tapi nih orang oleh Nabi ditunjukin, sayangnya Nabi itu sama kita begitu, ditunjukin. Rasulullah memberikan cahaya di tangannya. Apa itu ya Rasulullah? Wahai umatku, wahai fulan, ini adalah sholawat yang dulu pernah kau baca. Aku kumpulin sholawat ini. Dulu, wah nggak tahan Pak. Dulu kamu pernah bersolawat. Walaupun udah lama nggak bersolawat, solawat yang pernah kamu baca dulu, aku kumpulin. Dan inilah solawat yang akan memberikan syafaat kepada. Akhirnya umat yang tadinya masuk neraka diantar oleh Rasulullah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita diundang sama pengurus masjid Maulid, itu jangan dilihat siapa penceramahnya. Ya enggak? Siapa penceramahnya? Tile datang. Siapa penceramahnya? Ustaz Muhammad. Ya, Ustaz Sidik. Ya. Padahal yang ngundang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah orang sekarang begitu Pak zamannya. Undangan maulid, nanya penceramahnya siapa? Ustadz ini, ustadz artis, ustadz yang masuk TV, ustadz yang lucu. Kalau lucu mau ngundang mandra aja. Ya, ceramah ya boleh, guyon sedikit, tapi jangan nggak ada isinya ceramah maulid itu. Ini kadang-kadang dari A sampai habis tawa mulu isinya. Begitu pulang, lu ceramah dapat apa? Gue beli buat katanya. Apaan? Ternyata kalau kita mancing itu ternyata ada ilmunya. Kalau bini kita miring ke kiri, naruh joran ke kanan. Kalau bini kita miring ke kanan, naruh joran ke kiri. Kalau bini kita celentang, jangan mancing. Bego katanya kalau kita mancing begitu. Mendingan gak usah mancing. Ngapain? Tubruk bini kita. Ceramah isinya cuma begitu doang. Wa antum akhiral umam. Nasyhadu anna Allah Ta'ala ba'atha ilaina rasulan. Betul ya Allah.